fokus Pak Presiden itu terasa sama kita, terasa. Fokusnya terasa. Tidak boleh ada gejala korupsi yang dibiarkan menjadi tindak korupsi. Ditelusur. Semua orang yang punya potensi korup, yang menampakkan gejala korup, yang kekayaannya dicurigai sebagai bagian dari hasil korup, periksa. Diperiksa ya, baru meriksa, belum menuduh, baru meriksa. Kalau diperiksa tidak ada bukti korup, aman, tidak diapa-apakan. Ya Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Ini channel kita, tempat kita berbagi, tempat kita merenungkan pikiran-pikiran kita, tempat kita mencari solusi dari persoalan-persoalan politik kita, ya itu gitu Bung. Ini penting ini. Salam kepada Pak Presiden, salam. Mungkin bagus ditambah salam hormat, karena akhir-akhir ini dalam urusan penegakan hukum, fokus Pak Presiden itu terasa sama kita, terasa. Fokusnya terasa. Tidak boleh ada gejala korupsi yang dibiarkan menjadi tindak korupsi. Ditelusur. Nah, itu penting. Itu keputusan politik yang memang didambakan oleh rakyat. Pak Presiden konsisten, teguh, tegak, berdiri dan berjalan di atas landasan ini. Ini landasan konstitusi. Ini menjamin berlakunya konstitusi untuk menyejahterakan rakyat, untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Keren. Pak Presiden punya 3 menteri, 1 jaksa agung, keren. 2 menteri keuangan, itu paling keren. Beliaulah yang eksplisit menyatakan, saya menjadi menteri untuk menegakkan hukum, untuk menjamin keamanan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Selama saya menjadi menteri, tidak ada pejabat tinggi setinggi apapun yang bisa melenggang tanpa diperiksa. Jamin, semua orang yang punya potensi korup, yang menampakkan gejala korup, yang kekayaannya dicurigai sebagai bagian dari hasil korup, periksa. Diperiksa ya, baru meriksa, belum menuduh, baru meriksa. Kalau diperiksa tidak ada bukti korup, aman, tidak diapa-apakan. Menteri Pertanian, menjadi jaminan bagi sandang pangannya rakyat lah pada umumnya. Menjamin. Nah, 3 menteri ini istimewa Pak Presiden. Tapi bagus kalau Pak Presiden tidak bergantung pada orang. Menteri itu orang, bisa capek, bisa berubah. Karena itu lindungi mereka dari capek.
bangunkan sistem. Sehingga start dari 3 menteri yang kurang cukup, itu nanti sistem bisa menggiring menteri-menteri yang lain bekerja dalam sistem, dikontrol oleh sistem. Siapapun menteri keuangannya kurang lebih sikapnya sama, tindakannya sama, mengabdi bangsa. Begitu pula Jaksa Agung, begitu pula Pak Menteri Pertanian. Nah, Pak Presiden, ini namanya mengabdi bukan kepada orang, bukan. Ini mengabdi kepada rakyat. Sudah benar. Dan banyak orang yang mendukung, jangan khawatir, rakyat mendukung. Nah, dunia jurnalistik, orang-orang di dunia itu mendukung. Kaum intelektual, kaum buruh, kaum pedagang, petani, mendukung. Keren, Pak. Fokus pada itu dan tegaskan setegas-tegasnya. Pak Presiden nggak usah banyak pidato sekarang. Bertindak. Nggak usah pidato, Pak. Pokoknya diam, sedikit bicara, kerjanya nyata. Dan mengabdi pada rakyat, bukan pada Jokowi, Pak. Bukan pada Jokowi, nggak bisa. Rakyat dan kalangan warga negara umumnya itu kecewa. Jadi Pak Presiden, hati-hati, gunakan kemampuan bernalar, manganggeraito, memikirkan musuh-musuh politik. Mereka ini, rakyat ini, pendukung sejati. Kalau partai politik, ya partai politik tidak sejati, Pak. Partai politik, orang-orang dalam koalisi itu kawan taktis. Bisa menikam Bapak dari belakang. Bisa. Karena mereka tidak setia kepada kepentingan presiden. Mereka setia pada kepentingan mereka sendiri. Bisa menikam, bisa mengkhianati. Tapi kalau rakyat, kalau petani, kalau buruh, kalau kalangan intelektual, kalangan jurnalistik, tidak mungkin menikam Bapak. Itu penting. Jadi, bangun sistem yang kuat. Tempo hari, bulan-bulan yang lalu itu saya sudah pernah ngomong, bangun sistem itu sesuatu yang penting. Mungkin sistem hanya bisa bekerja setahun, 2 tahun, ya nanti diperbarui dan diperdalam. Supaya betul-betul semua orang taat kepada sistem, taat pada aturan, dan bekerja berdasarkan apa yang baku dalam birokrasi kita. Ya begitu, Pak. Nah, Pak Presiden, kalau ini diteguhkan, dan Pak Presiden nggak usah pidato yang lain, yang dipidatokan apa? Menteri Keuangan sudah berhasil menemukan bersama Jaksa Agung, sudah menemukan ini, orang korup sekian triliun uangnya ini kembalikan ke kas negara untuk menyejahterakan rakyat. Minggu depan pidatonya sama, menceritakan ada uang yang bisa direbut dari tangan para koruptor dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Tiap saat pidato isinya itu. Dan itu apa Pak Presiden namanya? Oh, Pak Presiden akan senang dengan rumusan bahasa Inggris. Itu winning the heart of the people. Kalau Presiden berhasil
melakukan apa yang namanya winning the heart of the people. Keren, Pak. Keren. Kalau orang bicara nih, orang sudah banyak celemotan bicara tentang pemilu tahun 2009, Presiden aman. Pendukung-pendukung berdatangan karena tindakan birokratik, karena penegakan hukum, karena ketegasan sebagai kepala pemerintahan. Tegas sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan urusannya agak teknis. Untuk sesaat tidak usah menjadi kepala negara dulu. Jadi kepala pemerintahan yang menjamin masyarakat itu penuh rasa sukacita karena duit rakyat dikembalikan. Presiden tinggal siul-siul itu, pendukungnya tak jamin banyak. Begitu Pak Presiden, mari kita dambakan bangunan sistem untuk memperkukuh kekuatan para pembantu dalam birokrasi bekerja mengabdi kepentingan rakyat, kepentingan republik dan rakyatnya, dan itulah pengabdian sejati, bukan mengabdi Mulyono. Salam dari TV Anak Bangsa.